Menteri Agama bilang, memilih Amin itu bid'ah. Amin itu adalah Anies Imin. Itu mungkin candaan. Tapi buat kami, pendukung Anies, itu norak kampungan dan terlihat sekali ada emosi di situ. Anda bisa berkata bid'ah. Tak susah ya bagi kami untuk mencandai Anda lagi. Dengan mengatakan Anda menteri sekelas odong-odong. Paham ya sekarang ya? Kenapa saya bilang odong-odong? Karena apa prestasi Anda? Selama jadi menteri, Anda tidak punya prestasi apa-apa. Zong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di channel YouTube Sainai TV. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, saya mohon dukungannya untuk bisa mensubscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan informasi dan berita-berita menarik dari saya yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi kita melihat bagaimana pendukung Anies Rashid Baswedan mengecam Menteri Agama. Bahkan tidak segan-segan mereka mengatakan bahwa Menteri Agama itu adalah Menteri odong-odong, Menteri yang tidak punya prestasi. Dan juga dalam cuplikan video saya kali ini, saya akan menghadirkan ke hadapan pemirsa sekalian tentang kecaman atau tanggapan yang datangnya dari relawan Ganjar Pranowo kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang disampaikan oleh Novi Bule. Dan juga masih ada cuplikan-cuplikan video menarik lainnya, video-video kekonyolan yang dilakukan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan bersama relawannya. Dan untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video dalam beberapa menit ke depan agar ada hal-hal baru yang bisa kita kutip, yang bisa menambah wawasan kita. Selamat menyaksikan. Menteri Agama bilang, memilih Amin itu bid'ah. Amin itu adalah Anies Imin. Itu mungkin candaan. Tapi buat kami, pendukung Anies, itu norak kampungan dan terlihat sekali ada emosi di situ. Anda bisa berkata bid'ah. Tak susah ya bagi kami untuk mencandai Anda lagi dengan mengatakan Anda menteri sekelas odong-odong. Paham ya sekarang ya? Menteri sekelas. Kenapa saya bilang odong-odong? Karena apa prestasi Anda? Selama jadi menteri, Anda tidak punya prestasi apa-apa. Zong. Gue mencatat setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana Pak? Terus yang kedua nih, Anies bicara soal pendidikan. Dia cerita soal bangku sekolah yang kayak piramida. Makin tinggi, makin dikit bangkunya. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Lanjut, yang ketiga, dia bilang akan memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Yang keempat, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Untuk hal ini, Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu Pak. Nggak usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak? Masuk yang kelima. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Gue ambil contoh aja ya.
Apa kapasitasnya Ges Khalifah? Kok dia dikasih jabatan komisaris Ancol? Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekarang yang keenam, Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Faktanya, selama di Jakarta dia gagal membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma ngomong kosong, alias cuma janji palsu. Bahkan, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu masuk yang terendah di tingkat nasional loh, Pak. Lanjut yang ketujuh. Ini rencana yang super ngaco. Gagasan super ngaco ini malah nyusahin rakyat, Pak. Yang terakhir, yang kedelapan, soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Contohnya aja nih, Taman Kalijodo itu nggak dirawat sama sekali. Selama Anies mimpin Jakarta, taman itu hancur banget. Amin. Ini lagi trennya kan Anies sama Muhaimin. Anies Muhaimin dia bijaksana untuk kepentingan Indonesia, saudara. Bukan jual Indonesia, saudara, tapi memakmurkan Indonesia, saudara, sesuai dengan niat perjuangan nenek moyang Indonesia. Kemerdekaan untuk rakyat seutuhnya, bukan digarong isinya, saudara, demi kepentingan keluarga dan anak-anak saudaranya sendiri. Betul? Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Mana nih tukang goreng? Kok nggak ada sih yang goreng? Selebel, wadidaw, meledak. Kan tukang gorengnya di barisan mereka. Coba bayangkan kalau ini yang bilang Bapak Jokowi, Bapak Ahok, Bapak-bapak yang lain, ya udah jelas digorengnya habis-habisan. Tapi kalau Bapak itu yang bilang, oh, tutup mulut, tutup mata, pura-pura nggak tahu, nggak berani berbicara, katanya kebebasan berpendapat. Padahal kubu mereka yang terlalu banyak berpendapat sampai menggiring opini entah kayak mana-mana. Selebel, wadidaw, meledak, senggol dong, tukang goreng. Tukang goreng. Apa Bapak betul Pak, pendukung FPI? Bapak, Pak. Mari Pak, ya Pak. Mari. Bapak mendukung FPI Pak. Apa Bapak betul Pak, pendukung FPI? Bapak. Pak. Mari Pak, ya Pak. Mari. Bapak mendukung FPI Pak. Seorang pembohong akan dibela oleh para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, didoakan oleh para munafik, dikendalikan oleh para iblis. Ngaku-ngaku anak pondok pesantren, Anies ngibul lagi. Demi meraih perhatian dan dukungan dari kalangan ulama dan santri, Anies rela berbohong dengan mengaku bahwa dirinya pernah menjadi santri selama 3 tahun. Alih-alih Anies berharap dengan cara tersebut dirinya bisa mendapatkan dukungan dari umat muslim. Sayangnya pengakuan Anies tersebut dibantah oleh alumni ponpes tersebut. Mereka mengaku Anies bukanlah seorang santri dan tidak pernah menimba ilmu di pesantren sebagaimana yang dikatakannya. Pengakuan Anies sebagai pernah menjadi santri selama 3 tahun di Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, Jawa Tengah mendapatkan penolakan dari para alumni santri Pondok Pabelan. Dalam satu artikel dari website Pesantren Pabelan mengungkapkan bahwa memang Anies Baswedan tidak pernah mondok selama 3 tahun di Pesantren Pabelan. Yang benar adalah Anies mengikuti kegiatan pesantren kilat di Pesantren Pabelan. Saya sendiri nggak habis pikir, bagaimana bisa Gus Yusuf Hudori yang selama ini kritis dalam berpolitik, tiba-tiba di hadapan Anies percaya begitu saja tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Salam NKRI. Bapak Anies Rashid Baswedan yang saat ini digadang-gadangkan menjadi salah satu calon presiden 2024 yang diusung oleh Koalisi Perubahan mengatakan bahwa proyek strategi nasional adalah titipan kanan kiri.
Bapak Anies Rashid Baswedan yang terhormat, saya Noviana Kurniati secara pribadi menantang dan meminta kepada Anda untuk memberikan semua bukti, data, fakta yang bisa Anda pertanggungjawabkan dunia akhirat jika pernyataan yang Anda sampaikan itu adalah benar, biar kami sebagai rakyat Indonesia bisa menilai. Tetapi jika Anda tidak bisa memberikan bukti-bukti bahwa PSN adalah titipan kanan kiri, fix 100% di mata saya, Anda tidak lebih sebagai seorang pengecut atau pecundang Pak Anies Rashid Baswedan. Kenapa saya mengatakan semua itu? Saya berani mengatakan, iya, karena Anda sebagai calon presiden hanya demi mendulang suara, hanya demi mendapatkan simpatik rakyat Indonesia, Anda melakukan penggiringan opini dengan menyebarkan fitnah dan hoax. Anda sudah melakukan black campaign dan negatif campaign. Begini cara seorang calon presiden. Saya nggak habis pikir, apa jadinya bangsa ini jika dipimpin oleh presiden seperti Anda? Nggak kebayang saya. Ya, belum apa-apa aja Anda sudah menggunakan cara-cara licik. Gimana nanti ketika Anda jadi presiden? Nggak jauh beda yang Anda gunakan cara-cara licik untuk kepentingan Anda dan golongan Anda. Dan buat Waketum PKB Jazilul Fawaid, ya, Anda kan merespon statement dari Pak Ganjar yang juga mengatakan, ya buktikan saja jika memang PSN itu adalah titipan kanan kiri. Sebutkan orang-orangnya siapa yang terlibat, kelompok mana yang terlibat. Lalu Anda merespon pernyataan dari Pak Ganjar dengan menyuruh Pak Ganjar turun langsung ke Rempang Batam. Anda itu pinter, belaga, bego, apa benar-benar bego Pak Jazilul Fawaid? Sebelum Anda menyuruh Pak Ganjar turun langsung ke Rempang Batam, Anda suruh dulu tuh si Anies Rashid Baswedan untuk membuktikan narasi pernyataan yang disampaikan. Jika memang terbukti, boleh Anda bernarasi mengatakan Pak Ganjar menyuruh Pak Ganjar untuk turun ke Rempang Batam. Itu sebenarnya yang Anda lakukan. Bener ya? Ini muncul lagi nih, saya bilang, orang cerdas tapi nggak waras. Logic file, tau gak yang Anda katakan Pak Jazilul Fawaid? Miris Anda, miris saya. Ampun. Ternyata di kubu lawan itu sangat banyak orang-orang cerdas, tetapi sayang otaknya pada nggak waras. Semua pada logic file. Penggiringan opini, menyebarkan fitnah, hoax, itulah yang dilakukan. Kok kemarin G30 SPKI nggak ada yang berisik tuh, sedikit banget tuh yang teriak-teriak PKI. Mana suaranya? Yang teriak-teriak katanya PDI Perjuangan PKI, Megawati ingin mengubah Pancasila menjadi Ekasila Trisila. Mana suara kalian? Karena apa? Itu tuh cuman gorengan gosong, tau gak? Basi semua narasi-narasi yang kalian katakan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Karena rakyat sudah cerdas, rakyat sudah tahu siapa dan bagaimana sepak terjang PDI Perjuangan selama ini. Kasihan ya, Anda panik, kalian panik sampai melakukan narasi-narasi yang konyol-konyol buat saya. Yuk, kepada semua pendukung Pak Ganjar Pranowo, saya ingatkan sekali lagi, jadilah pendukung yang cerdas seperti Pak Ganjar. Jangan melakukan black campaign, negatif campaign, menyebarkan fitnah, caci maki, hujatan, dan hoax. Kita buktikan bahwa pendukung Ganjar Pranowo adalah orang-orang waras yang menarasikan segala sesuatu itu berdasarkan data dan fakta. Salam NKRI. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Semoga saja ada hal-hal baru yang bisa pemirsa petik dari cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Saudara, dalam muatan video tadi kita mendengar bersama-sama bagaimana pernyataan-pernyataan yang datang dari pendukung Anies Rashid Baswedan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Menteri Agama itu adalah Menteri odong-odong, menteri yang tidak punya prestasi.
Ucapan-ucapan seperti ini adalah sebuah pembuktian bahwa mereka sedang panik. Tapi tidak apa-apalah. Saya sangat yakin bahwa Menteri Agama kita, beliau sangat bijaksana, beliau sangat dewasa dalam menanggapi isu-isu yang bagi saya dan mungkin bagi beliau itu adalah sesuatu yang tidak penting. Saudara, dalam cuplikan video tadi juga kita mendengar bagaimana kebohongan-kebohongan dari seorang Anies Rashid Baswedan yang diungkapkan oleh seorang anak muda, yang kurang lebih tadi ada 8 poin kebohongan yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan. Tapi ketika kita berbicara tentang kebohongan dari seorang Anies Rashid Baswedan, bagi saya itu adalah sesuatu yang sudah basi. Jadi kita rakyat Indonesia, pemirsa Sainet TV semestinya harus kritis, karena sudah banyak sekali video-video yang saya sajikan ke hadapan pemirsa tentang kebohongan-kebohongan dari seorang Anies Rashid Baswedan. Anies tukang ngibul, Anies hanya pandai dalam bernarasi, dalam berkata-kata. Bagi kita yang waras pasti itu sudah biasa. Hanya yang luar biasa adalah orang-orang yang somplak, orang-orang yang bego yang mau memuji dan menyembahnya. Tapi begitulah orang-orang yang tergiur dengan kata-kata janji manis yang disampaikan oleh seorang Anies Rashid Baswedan. Tentu ini sangat disayangkan. Semoga saja kita rakyat Indonesia, pemirsa Sainet TV ini adalah orang-orang yang waras, orang-orang yang bisa berpikir kritis, orang-orang yang mampu untuk memilah dan memilih siapa calon presiden yang tepat di pemilu 2024 nanti. Banyak yang mengatakan bahwa Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang tepat untuk melanjutkan Bapak Presiden Joko Widodo di periode 2024 sampai 2029. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang tepat. Tentu itu semua punya alasan. Tapi bagi saya, untuk seorang Anies Rashid Baswedan, sekali lagi saya katakan bahwa saya menolak. Saya tidak setuju kalau negara sebesar Indonesia ini dipimpin oleh manusia tukang ngibul, manusia pembohong, manusia yang hanya pandai berkata-kata. Negara ini butuh kerja nyata. Semoga saja cuplikan video saya pada malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan pemirsa sekalian. Dan dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dalam menjalankan rutinitas harian kita, dan jangan pernah menyerah.